Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Halo. Baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Indana sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indana. Alhamdulillah ya, kabar kalian baik semuanya. Kalau begitu, berarti untuk hari ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Bagus. Nah, silahkan masing-masing mengisi presensi pembelajarannya. Sudah saya kirimkan linknya melalui kolom chat Zoom ya. Silahkan setiap peserta didik mengisi link tersebut. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud sistem kesetimbangan dinamis? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Reza. Jadi, kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang berdiri pada reaksi kimia yang bersifat reversibel atau dapat dibalikkan. Artinya, reaksi kimia yang sudah berbuah dapat kembali seperti semula. Bagus sekali jawabannya Reza ya. Betul sekali. Nah, kemudian apa ciri-ciri kesetimbangan dinamis? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Anggun. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis adalah terjadi dalam sistem tertutup, terjadi perubahan secara mikroskopis, reaksi berlangsung dua arah, dan konsentrasi reaksi dan produk tidak berubah. Bagus sekali jawaban kalian semuanya ya. Jadi, setelah mempelajari topik sebelumnya, kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan perhitungan kuantitatif terkait konsentrasi reaksi dan produk ketika dalam kondisi setimbang. Jadi, pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat menentukan kesetimbangan KC ya dengan data persamaan reaksi kesetimbangan kimia homogen dan heterogen yang disajikan. Ya, jadi, nah berikut ini Ibu sampaikan link ya, kode QR yang memuat LKPD. Silahkan kalian bisa pindai, kemudian silahkan di-download ya. Baik, Bu. Bisa akses semuanya ya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok 1, Reza dan Indana, dan kelompok 2, Anggun dan Vila. Silakan diperhatikan. Di sini ada gambar, ya, ada gambar pemupukan tanaman. Nah, pernahkah kalian menggunakan pupuk buatan untuk tanaman kalian? Ada yang pernah? Saya, Bu. Saya pernah menggunakan pupuk urea waktu itu, Bu. Oh, bagus. Pupuk urea ya, Vila ya? Iya, Bu, betul. Jadi, apakah Vila tahu komponen senyawa untuk pupuk urea itu, untuk memproduksi pupuk urea itu? Iya, Bu. Salah satu bahan dari pembuatan pupuk urea adalah amonia, Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi salah satu komponen dari pupuk urea ini adalah amonia. Nah, apakah anak-anak semua tahu bagaimana ya reaksi dari pembuatan amonia? Maka di sini Ibu akan tunjukkan ya reaksi dari pembuatan amonia. Nah, dapat dilihat ya reaksi pembuatan amonia itu merupakan reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen pada kondisi suhu tersebut dan tekanan yang cukup tinggi ya, kurang lebih 300 atm dengan menggunakan katalis Fe, maka akan memperoleh produk amonia yang reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan ya. Nah, setelah kalian perhatikan, coba selain tentu saja senyawanya berbeda ya. Nah, menurut kalian apa perbedaan lain yang dapat kalian temukan dari kedua reaksi tersebut? Silahkan. Itu, Bu, fase zatnya berbeda. Pada reaksi yang pertama itu semua senyawanya dalam fase gas. Nah, sedangkan pada reaksi yang kedua itu ada yang berfase larutan, cair, dan juga padat. Betul sekali, Reza. Terima kasih atas jawabannya.
Jadi untuk reaksi satu ini fasanya sama semuanya, sedangkan reaksi yang kedua ini fasanya berbeda-beda. Jadi dari persamaan reaksi itu ada dua jenis ya. Untuk reaksi yang pertama, karena itu fasanya adalah sama, maka disebut reaksi homogen. Untuk reaksi yang kedua, karena fasanya berbeda, maka disebut dengan reaksi kesetimbangan heterogen. Baik. Nah, kemudian kalau dalam keadaan setimbang ya, ini coba kalian perhatikan ada tabel. Suatu hasil percobaan reaksi kesetimbangan yang dilakukan berulang-ulang pada suhu tetap antara gas nitrogen dan gas hidrogen pada reaksi pembentukan amonia tadi, ini konsentrasinya berbeda-beda. Ternyata menghasilkan tetapan yang sama, yaitu 0,2. Oke, ini tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua untuk reaksi yang kedua tadi, dengan konsentrasi yang berbeda-beda pula, dilakukan pada suhu tetap, maka konstantanya, tetapannya adalah sama juga. Di sini menghasilkan tetapan dengan nilai 5. Nah, dari kedua reaksi ini, dan dari keterangan yang tadi ya, pertanyaan yang muncul di pikiran kalian itu apa untuk menentukan rumusan masalahnya? Saya izin menyampaikan, Bu. Oke, silahkan Indana. Yang terfikirkan oleh saya yang pertama, bagaimana menentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc pada reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi heterogen. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan nilai Kc dari data pada reaksi. Seperti itu. Oke, jadi dengan rumusan itu coba yang lain bisa menuliskannya ya dalam LKPD-nya. Silahkan dituliskan terlebih dahulu. Saya berikan waktu sebentar. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahapan data collection. Pada tahap ini silakan kalian mengumpulkan informasi yang relevan secara berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Pada LKPD kalian juga telah disediakan beberapa informasi referensi berupa video dan bahan bacaan yang dapat kalian gunakan sebagai bahan literasi kalian. Dan untuk mempermudah pengumpulan data kalian, pada bagian ini juga disediakan pernyataan-pernyataan kosong yang nanti kalian harus isi dan juga pertanyaan berupa uraian terkait perhitungan Kc yang kalian harus kerjakan ya. Setelah ini Ibu akan siapkan room ya, breakout room untuk kelompok masing-masing kelompok, dan silakan memasuki breakout roomnya. Baik, Bu. Ini dengan kelompok 1 ya, Reza dan Indana. Ya, Bu. Oke, apakah sudah melihat datanya dan apakah ada kendala terkait analisis datanya? Kami sudah melihat datanya. Sejauh ini belum ada kendala, Ibu. Baik, silahkan dilanjutkan diskusinya ya hingga semua pertanyaannya terjawab. Kemudian juga apabila butuh referensi yang lain, silahkan mencari referensi tambahan yang lain, boleh. Baik, silahkan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ini dengan kelompok 2, Anggun dan Vila. Iya, Bu. Oke, sudah selesai untuk melihat datanya, dan apakah ada kesulitan yang ditemui? Ini belum ada kesulitan, Bu. Oke, nah silakan dilanjutkan ya untuk diskusi kelompoknya, dan silakan dianalisis dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Apabila kalian membutuhkan tambahan referensi yang lain, boleh mencari referensi dari sumber yang lain, silakan. Oke, terima kasih, dilanjutkan ya. Baik, Bu. Baik, semuanya sudah kembali ke ruang utama ya. Sudah, Bu. Oke, nah setelah melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD tadi, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan perwakilan kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya. Pertanyaannya adalah tentukan rumus Kc dari reaksi kesetimbangan berikut. Yang didapatkan untuk yang A, rumus Kc-nya adalah Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 4 per konsentrasi H2O pangkat 4. Yang B, Kc sama dengan konsentrasi Hc. Untuk selanjutnya adalah hasil dari diskusi pada poin nomor 4.
Jadi dalam satu wadah yang bervolume 2 liter, 5 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dalam kesetimbangan tersebut, pada suhu tetap terbentuk 1 mol gas oksigen. Maka nilai tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah, untuk yang pertama, saya akan menuliskan persamaan reaksi yang sudah setara terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan MRS di sini. Saya tuliskan mol mula-mula dari NO2 sebesar 5 mol, mol yang bereaksi untuk setiap zat yaitu 2 mol. Untuk NO2 kemudian saya tuliskan mol sisanya di sini. Sisa di sini dianggap sebagai setimbang, yaitu NO2 sebesar 3 mol, 2NO sebesar 2 mol, dan O2 sebesar 1 mol. Nah, mol dalam keadaan setimbang ini yang akan saya masukkan ke dalam rumus Kc yang telah saya buat, yaitu Kc sama dengan konsentrasi NO kuadrat dikali dengan O2 dibagi dengan konsentrasi NO2 kuadrat. Nah, maka didapatkan hasil sebesar 2/9 untuk tetapan Kc-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Ratih. Baik, oke. Terima kasih untuk Anggun dan Vila dari kelompok 2. Beri aplaus dulu, yang lainnya kita aplaus ya. Oke, bagaimana untuk kelompok 1? Apa ada tanggapan atau sanggahan? Atau ada perbedaan jawaban mungkin? Silakan. Atau sama? Bagaimana, Indana? Oh, sama ya? Sama, oke. Bagus sekali. Nah, jawaban dari kalian semua ini sudah benar ya, dan sudah lengkap. Jadi, dari rumusan, dari persamaan reaksi itu ditentukan dulu rumusan untuk Kc-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari hasil diskusi dan jawaban kalian tadi, coba bisa disampaikan ya, kesimpulan yang kalian dapatkan. Silakan. Saya izin untuk menyampaikan, Bu. Silakan, Vila. Oke, jadi berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil diskusi yang telah kami simpulkan atau kami lakukan tadi, maka kesimpulannya adalah yang pertama, tetapan kesetimbangan atau Kc merupakan perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan pada fase gas dan larutan. Dan kesimpulan yang kedua adalah perhitungan Kc ditentukan pada kondisi reaksi setimbang. Oke, bagus sekali Vila, terima kasih. Nah, seperti itu ya, jadi anak-anak semua, kita sudah mempelajari tentang persamaan reaksi setimbang untuk reaksi homogen dan reaksi heterogen, beserta penentuan rumusan dan nilai Kc-nya masing-masing. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah paham. Oke, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu minta kalian menuliskan refleksi ya. Kita melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis. Silakan dikerjakan kuisnya ya, dalam waktu 5 Baik, menit. Bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang tetapan kesetimbangan terkait tekanan atau Kp ya. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu tentang materi tetapan kesetimbangan Kp untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian pada hari ini ya, sangat baik sekali pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.